Seperti yang sudah kakak jelasin di episode sebelumnya, di video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan bagaimana cara mengubah dari bentuk pecahan ke bentuk desimal, ataupun sebaliknya, dari bentuk desimal diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kali ini kita ketambahan persen. Bagaimana cara mengubah dari bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk persen, ataupun dari bentuk persen ke dalam bentuk pecahan dan desimal. Oke, kalian perhatikan konsep yang ada di papan. Kita punya bentuk desimal, pecahan, dan persen. Oke, maksud tanda panah di sini adalah gini. Jika ada dari kalian ingin mengubah dari bentuk desimal menjadi bentuk persen, maka yang perlu kalian lakukan adalah ubah dulu bentuk desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan. Ataupun sebaliknya, jika dari bentuk persen kalian ingin ubah menjadi bentuk desimal, maka kalian perlu mengubah bentuk persen tersebut menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tuh bagaimana cara mengubah dari desimal ke pecahan ataupun dari pecahan ke desimal. Maka sebelum kalian menonton video ini, pastikan dulu kalian paham di video sebelumnya bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan ataupun dari pecahan ke desimal. Jika kalian sudah paham, maka kita bisa melanjutkan materi ini. Misalkan di sini kakak punya bentuk 0,48. Misal di sini kakak punya contoh. Nilai desimal 0,48 ubahlah ke dalam bentuk persen. Misal di sini 0,48. Langkah pertama adalah ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 0,48 kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, kita perhatikan dua angka di belakang koma. Ada angka 4 dan 8. Jika ada dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100, angka atas 48. Ini kan sudah termasuk bentuk pecahan, ya. Kemudian mengubah ke dalam bentuk persen. Persen itu adalah per 100. Maka akan lebih mudah jika penyebutnya berupa 100. Persen itu adalah bentuk 100. Sebenarnya kalian bisa langsung jawab saja, ini hasilnya adalah 48%. Namun jika di konsep persen itu kalian harus mengalihkan dengan bilangan 100%. Maksudnya seperti itu. Maka dengan kita mencoret, nyoret nggak asal nyoret, maksudnya di sini ini kan pembagian toh, 100 dibagi 100, maka sisanya adalah 48%. Simpel kan? Loh kak, itu kan tadi contohnya dua angka di belakang koma. Gimana kalau misalkan dia berubah 3 angka di belakang koma? Oke, misal soal kedua adalah 3,751. Kita diminta diubah ke dalam bentuk persen. Caranya sama seperti yang tadi.
kita lihat berapa angka yang ada di belakang koma. Di sini kan ada 3 angka, berarti dia dibagi dengan 1000 atau dia per 1000-an. Kita tulis di bagian atas 3751. Ini sudah ke dalam bentuk pecahan. Selanjutnya ke dalam bentuk persen. 3751 per 1000 dikali dengan 100%. Ya toh? Nah, kita coret. Masih sisa 10. Maka 3751 dibagi dengan 10 dibagi 10 per 10 berarti koma maju. 1 saja ditambah persen, maka ketemu 375,1%. Misal soal selanjutnya. Misal 0,5 diubah ke dalam bentuk persen. Caranya sama. Kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan 0,5 karena hanya ada 1 angka di belakang koma, berarti penyebut di sini adalah pembagian per 10. Angka 5 kita tulis lagi. Nah, sudah jadi bentuk pecahan. Setelah jadi bentuk pecahan, selanjutnya adalah diubah ke dalam bentuk persen. 5 per 10 berarti dikali dengan 100%. Di sini coret, tinggal 5 dikali 10 adalah 50%. Nah, seperti itu, apakah simple kan? Kita sudah dapat 3 contoh nih. Kalau misalkan kalian butuh ada pertanyaan atau masih ada angka yang belum kalian ketahui berapa bentuk persennya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian bisa sih coba sendiri di rumah, pasti ini lebih mudah. Kalian hanya perhatikan bagaimana konsep ini bisa kalian perhatikan langkah demi langkah. Insya Allah nanti kalian akan paham. Karena ini simple sih. Kalian cukup mengubah, anggap pecahan ini adalah jembatan. Misalkan, kalaupun nanti soal itu berupa pecahan, diubah ke dalam bentuk desimal, seperti video sebelumnya. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, berarti kalian hanya mulai langkah dari sini, dikali dengan 100%. Sudah, itu saja. Oke. Misalkan pembahasan selanjutnya yaitu mengubah dari persen menjadi bentuk desimalnya. Misal di sini kakak punya bentuk 75%, itu berapa bentuk desimal sih? Oke, dari 75%. Persen sudah kakak katakan bahwa persen itu adalah per 100. Maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Pecahan itu kan per 75%. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya, kalau ingin mengubah dari bentuk pecahan ke bentuk desimal, itu kita menggunakan 2 cara, yaitu pembagian bersusun dan pengalian, sehingga penyebut itu menjadi kelipatan 10, bisa 100, 1000, dan seterusnya. Nah, karena persen itu bentuk per 100, maka di sini dia sudah mengandung kelipatan 10. Maka kalian nggak perlu mengubah lagi atau nggak perlu mengalihkan lagi. Cukup dilihat saja berapa angka 0 yang ada di bagian penyebut. Kita tulis di sini 4. Ada 2 angka 0, berarti mulai dari belakang 1, 2, koma di sini.
Berarti ada nilai kosong di depan 4. Kita tambahin 0. Maka didapatkan hasil yaitu 0,04. Misalkan contoh yang lain, kita punya 1024%. Ada 1024% diubah ke dalam bentuk desimal. Sama, berarti dia 1024/100. Nah, karena dia sudah bentuk pecahan 100 atau kelipatan 10, maka tinggal ditulis saja. Kita hitung ada 2 angka 0, berarti koma maju 2 langkah. Berarti ada tepat di depan angka 2. Kita tulis 10,24. Seperti itu. Sebenarnya ini akan menjadi lebih mudah jika dalam bentuk persen diubah ke dalam bentuk desimal. Karena persen di sini mengandung angka kelipatan 10, sehingga nggak perlu dikalikan lagi. Kalian cukup menghitung berapa angka penyebut, angka 0 pada bagian penyebut, sehingga koma nanti bisa diberi. Oke. Nah, apabila nanti misalkan soal itu dari bentuk persen disuruh mengubah menjadi bentuk pecahan dan bentuk desimal, maka di sini sudah ada hasilnya. Untuk 1024 misalkan sudah dalam bentuk pecahan sudah didapat. Hanya saja mungkin nanti akan lebih simpel lagi, mungkin soal akan lebih bervariasi lagi bagaimana mengubah menjadi bentuk pecahan campuran. Karena di sini nilai bagian pembilang itu lebih besar daripada bagian penyebut. Simpel aja, misal dari bentuk pecahan ini, dari soal disuruh mengubah ke bentuk pecahan campuran. 1024/100. Itu ya. Nah, 1024, 100 dikali berapa? Ada 1024. Dibagi 100, berarti dia punya 10. 10 dikali 100 itu kan 1000. Berarti tinggal kita nyari sisanya. 10 dikali 100/100. Jadi didapatkan hasil 24/100. Nah, selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita menyederhanakan. 24 dan 100 itu bukan bilangan prima. Jadi ada kemungkinan bisa diperkecil lagi, bisa disederhanakan lagi. 24, 100, kita bagi dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. 24 misal dibagi 2, ada 12. Yang bawah 100 dibagi 2, 50. Oh, bisa diperkecil lagi. Kita tulis di sini hasilnya. Sini ya. 24/100. Kita bagi 2. 10, 12/50. Ternyata masih bisa diperkecil lagi, yaitu dibagi 2. 10, 6/25. Nah,
Sebenarnya 6 dan 25 bukan bilangan prima juga, tapi tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. 6 dan 25 itu merupakan bagian paling terkecil dari bentuk 1024 per 100. Jadi kita dapatkan 1024 per 100, kita dapatkan bentuk pecahan campuran yaitu 10, 6 per 25. Oke Takers, itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara mengubah dari bentuk pecahan desimal menjadi bentuk persen, ataupun sebaliknya dari bentuk persen diubah ke dalam bentuk pecahan dan bentuk desimalnya. Saran saja dari Takers, sebelum kalian nonton video ini, kalian harus memahami dulu. Kalian bisa simak video sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana mengubah bentuk pecahan ke desimal ataupun sebaliknya. Karena ini akan sangat berkaitan dengan video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sabang sampai Merauke.